Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tutorial penggunaan LMS khususnya pada pembuatan materi dan penguploadan video pembelajaran. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita harus kalau tampilan teman-teman di sini masih seperti ini, berarti kita belum bisa mengubah atau mengedit. Jadi untuk bisa mengeditnya, kita jangan lupa aktifkan ini turn editing on. Lalu setelah itu kita masuk di pertemuan. Nah, di sini saya sebelumnya sudah ganti topik 1 menjadi pertemuan 1. Jadi tergantung teman-teman judul dari teman-teman mau apa, silakan. Kalau saya di sini pertemuan 1. Terus setelah itu di pertemuan 1 itu kita tambahkan lagi activity. Jadi tinggal kita klik add activity, kemudian kita pilih assignment atau penugasan ataupun materi. Lalu kita tulis misalnya materi bahasa pemrograman atau kontrak belajar. Kontrak belajar. Setelah itu silakan teman-teman mengisi deskripsinya, boleh juga tidak. Kemudian setelah itu masuk di sini. Di sini adalah penambahan filenya. Jadi saya jelaskan sedikit dulu kalau di tambahan materi itu di dalam LMS itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita upload file, dia maksimum 500 KB. Berarti kalau ukuran file yang lebih dari 500 KB berarti dia tidak bisa diupload di dalam LMS ini. Jadi mungkin materi-materi yang singkat saja yang bisa diupload, yang tidak melebihi batasnya 500. Misalnya seperti kontrak belajar. Nah, kalau lebih dari 500 berarti dia tidak bisa diakses dalam bentuk file. Nah, kalau dalam bentuk file ini kelebihannya siswa bisa mengunduh atau dia langsung terdownload otomatis di laptop atau di handphonenya. Kalau misalnya kita masukkan file, kemudian anak-anak klik file itu, berarti dia otomatis akan terdownload materinya. Jadi kemungkinan bisa di luar pengaplikasian LMS itu dia masih bisa membaca materi yang kita berikan kalau di dalam file ini, tetapi kekurangannya dia hanya bisa menampung sampai 500 KB saja. Jadi mungkin hanya materi-materi yang kecil. Nah, itu cara satu dalam penguploadan materi. Kita bisa dalam bentuk file, kemudian anak-anak download. Jadi tinggal diklik ini, kemudian kita pilih filenya. Kemudian kita pilih materi yang di bawah dari 500 KB, karena kalau lewat dari 500 KB itu otomatis tidak bisa diupload. Jadi misalnya di sini ada aturan PBM, Junior Programming atau kontrak belajar. Kemudian kita pilih. Nah, setelah itu jangan lupa klik upload this file. Nah, kalau sudah itu kita tinggal pilih save and display. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat di pertemuan 1 sudah muncul kontrak belajar. Jadi kalau misalnya di tampilannya siswa, kalau dia klik kontrak belajar, otomatis kontrak belajar ini akan terdownload di laptop atau di handphonenya. Seperti itu. Nah, seperti ini otomatis dia akan terbuka dan terdownload di ini. Dia akan tersimpan di laptop atau di handphonenya. Itu adalah cara pertama kalau kita menggunakan file yang ukurannya di bawah 500 KB. Kemudian
Untuk selanjutnya yang cara kedua, atau kita ingin memasukkan video pembelajaran atau materi di mana anak-anak hanya bisa membaca di tampilan LMS saja, atau hanya bisa menonton pada saat dia membuka LMS-nya. Jadi caranya kita kembali ke pertemuan 1, kemudian di sini masih di pertemuan 1 kita tambahkan lagi activity. Nah, kemudian kita cari label. Nah, yang ini, kemudian kita klik. Nah, label ini yang saya bilang dia hanya bisa anak-anak hanya bisa menonton ataupun membaca materi pada saat dia membuka LMS-nya, karena dia tidak bisa terdownload atau anak-anak tidak bisa mendownload langsung di HP-nya. Tapi dia bisa menampung ukuran yang filenya itu lebih dari 500 KB. Jadi itu salah satu keunggulan dari kalau kita menggunakan label. Beda tadi dengan yang tadi file yang dimana anak-anak bisa download langsung, tetapi ukurannya itu sangat terbatas karena harus di bawah 500. Kalau ini bisa melebihi 500, cuman dia tidak bisa di-download. Hanya bisa langsung dibaca dan dinonton kalau video pada saat dia mengakses LMS-nya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan materi ataupun video pembelajaran menggunakan label ini? Jadi mungkin caranya agak sedikit ribet karena misalnya materi yang kita ingin masukkan itu ataupun video pembelajaran yang ingin kita masukkan itu, kita harus terlebih dahulu membuka atau menyimpan di Google Drive kita. Nah, misalnya saya sudah membuat video pembelajaran, kemudian saya simpan dulu di Drive, saya copy atau saya masukkan di dalam Google Drive saya. Jadi teman-teman harus juga membuka Google Drive-nya terlebih dahulu, dan di dalam Google Drive itu teman-teman sudah masukkan materi atau video pembelajarannya. Nah, di sini ini saya sudah buka Junior Programming di Google Drive, di mana saya sudah masukkan materi saya. Di sini saya sudah masukkan videonya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lihat di mana video yang saya masukkan. Misalnya untuk kelas 8 ini, saya klik, kemudian dibuka materinya ataupun videonya, kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, di sini di pojok kanan atas ada tanda ini 3.3, klik tanda tersebut, kemudian kita pilih buka di jendela baru. Nah, kita klik buka di jendela baru, terus jadi agak sedikit loading. Untuk materi ini saya ingin mengupload video pembelajaran. Nah, kalau kita tunggu dulu, kemudian di pojok kanan atas lagi ada tanda seperti ini yang tadi 3.3 itu.
Nah, kalau sudah di sini ada pilihan sematkan item. Jadi teman-teman pilih ini sematkan item. Kemudian jangan lupa di blok ini adalah linknya, kita blok. Kemudian di Ctrl C. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kalau sudah di copy linknya, kita kembali lagi ke LMS yang ini di bagian label. Kemudian klik tanda panah ke bawah ini, lalu pilih ini HTML, kita klik. Kemudian setelah itu muncul seperti ini, tinggal di enter saja. Lalu kita Ctrl V, link yang tadi kita copy. Kemudian kita enter. Kemudian kita klik kembali lagi HTML. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul video pembelajaran yang kita upload seperti ini, tetapi kekurangannya itu anak-anak tidak bisa mendownload video tersebut. Dia hanya bisa menonton pada saat aplikasi LMS dia terbuka atau diakses. Nah, bisa teman-teman juga tambahkan, misalnya silahkan menyimak video pembelajaran berikut. Pembelajaran di bawah ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, tinggal kalian save and return. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini sudah muncul di bagian labelnya. Jadi memang kalau label dia tampilannya besar dan terlihat jelas, beda dengan file. Tapi kalau label ini dia tidak bisa di-download, hanya bisa dinonton pada saat diputar di sini. Sedangkan kalau yang tadi di bagian materi ini di kontrak, dia otomatis akan terdownload jika diklik dan akan tersimpan di laptop atau di HP siswa. Jadi itu cara mengupload materi dan video pembelajaran, baik itu dalam bentuk file yang ukurannya maksimal 500, dan kalau label itu dia ukurannya tidak terbatas tetapi dia tidak bisa di-download. Jadi tergantung teman-teman bagaimana, bisa juga menggunakan materi dan video pembelajaran seperti ini dua-duanya, bisa juga salah satunya. Kalau materi teman-teman di bawah 500 KB silakan menggunakan file saja, tetapi kalau melebihi dari 500 KB berarti dia harus menggunakan label. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penambahan atau pembuatan materi dan penguploadan video pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari video tutorial ini, karena kita sama-sama belajar di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.